Bagaimana kabarnya hari ini? Aku percaya kalian pasti luar biasa. Aku percaya dimanapun kalian berada, kalian akan tetap heboh seperti kita. Karena kehebohan diri sendiri itu merupakan, gak tahu mau ngomong apa, ya intinya kayak gitu. Pokoknya aku percaya kalian kita dimanapun kita berada, kita tetap harus semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu, Tuhan gak pernah terbatas oleh tempat. Bahkan kita sendiri pun, kita memuji Tuhan kita sendiri pun, Tuhan itu pasti akan mendengar doa kita, Tuhan pasti mendengar setiap pujian kita. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan bareng-bareng ya. Oh, oh, oh. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Oh, dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita memegahkan Tuhan. Oh, oh, tiada satu pun di dunia yang kan kekal tuh selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, serentakkan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu, namamu Tuhan yang berikan kemenangan. Oh, oh. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka, namun kita memegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang kan kekal tuh selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun
percaya berapa lagu pun gak akan menghalangi kita buat terus menyembah Tuhan, right? Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi yuk. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian, kami mau naikkan pujian, sembah kami hanya bagimu Tuhan, Raja segala raja. Kami bawa hati kami ke tatamu dengan segenap hati, ku naikkan pujian hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so high.
see my seat upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. With all your heart say, here I am to worship. Here I am to say, oh, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am, yes, you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, hear my heart, Lord. Hear my heart, Lord. I want to worship you more. Oh my God. Oh my God. Ooh. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Inalaya na mashikere na 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 na. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, here I am, here I am, here I am. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku akui
hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, oh bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh ku nyanyi hosana, oh bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, oh ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, oh bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Oh, Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu, doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu.
Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil. Makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa. Dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan. Tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, tapi saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom KGC. Apa kabar semuanya? Oh, luar biasa. Aku belum tanya yang di sini, aku tanya yang di rumah kok. Apa kabar yang di rumah? Oh, enggak ada. Kalau yang di sini gimana kabarnya? Oke. Di masa new normal ini tetap ini ya teman-teman, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker dan harus tetap sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Oke? Hari ini aku mau membawakan tentang build communication. Tema kita bulan ini adalah tentang komunikasi. Sebelumnya perkenalan dulu ya yang belum kenal di dunia online. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta di Malang yang bergerak dalam bidang catering makanan. Jadi buat kalian yang mau pesen catering bisa sedikit promosi ya. Dan dulu saya juga pernah kuliah di ITN Malang, sudah lulus 3 tahun yang lalu. Tahun 2017 ya. Oh ya, saya asalnya dari Kediri. Yang tahu Kediri? Kota tahu ya. Oke. Kita langsung masuk aja ya. Oh ya, sebelumnya aku ini sangat suka yang namanya basket. Dari kecil aku suka yang namanya basket. Dan
Hari ini aku mau bawakan kisah ini, mau menceritakan kisah tentang salah satu tim di NBA. NBA ini adalah kejuaraan basket nomor 1 di dunia. Timnya adalah Golden State Warriors. Nah, tim ini lumayan bagus dan pada tahun 2015 dia ini sudah masuk di final NBA. 2015 masuk ke final. Informasi aja, untuk pertandingan di final NBA itu sistemnya adalah 7 kali pertandingan. Siapa yang menang 4 kali terlebih dahulu itulah yang menjadi juaranya. Nah, saat itu si Golden State ini tertinggal. Skornya 2-1, tertinggal 2-1 dan muncullah ide dari asisten khususnya si pelatihnya Golden State yang ada di foto itu, dia punya ide. Sebelumnya dia ini nggak punya basic kepelatihan ya, tapi dia muncul ide gitu terus memberikan saran kepada pelatihnya. Nah, si pelatih ini mau untuk menerima pendapat dari asisten khususnya. Setelah dia menerima pendapatnya dari asistennya itu, dia menerima terus akhirnya ditampung terus diselidiki strateginya ini bisa nggak sih membuat Golden State menang. Tapi ini kemungkinannya masih belum karena harus dibuktikan. Tapi dia percaya bahwa dengan mengganti strategi ini dia bisa membuat Golden State menang. Dan akhirnya betul. Pelatih ini menggunakan strategi dari si asisten. Dan akhirnya dalam pertandingan keempatnya Golden State berhasil mengimbangi skornya. Jadi skornya menjadi 2-2. Dan akhirnya pelatih menggunakan strategi itu sampai 7 pertandingan dan akhirnya tahun 2015 Golden State berhasil menjuarai NBA. Jadi dia juara 1 di NBA. Nah, poin yang didapat dari kisah ini adalah ketika sang pelatih ini mau mendengarkan pendapat dari asisten khususnya. Padahal asisten khususnya ini nggak punya basic sama sekali di basket. Nah, dia mau menerima, terus menampung pendapatnya dan akhirnya memakai. Itu suatu kerendahan hati dari sang pelatih karena pasti banyak pelatih akan berpikir kalau dia itu nggak punya basic basket, masa aku harus menggunakan? Tapi dia mau mendengarkan dan akhirnya dipakai. Nah, itu yang membuat akhirnya Golden State menang. Beda cerita kalau seumpama si pelatih ini tetap menggunakan strateginya yang dulu. Mungkin sejarah akan berkata lain. Si Golden State mungkin nggak akan menang untuk melawan musuhnya ya. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa si pelatih ini bisa menerima pendapat dan bisa mengimprove komunikasinya sehingga dia dapat memenangkan pertandingan. Nah, sama seperti kita, diperlukan memang komunikasi yang baik. Kita itu perlu mendengar. Kita perlu mendengar pendapat dari orang lain untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, kalau seumpama kita nggak mendengarkan dengan baik komunikasi, kita nggak punya komunikasi yang baik, kita nggak akan berhasil untuk memperoleh kemenangan. Sama seperti si pelatihnya ini. Dia mau untuk mengimprove komunikasi dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Nah, belajar dari ini kita bisa untuk mengimprove komunikasi supaya kita memperoleh kemenangan. Entah itu di dalam, jadi komunikasi itu sangat penting ya, sangat penting, sangat berpengaruh. Dan seni komunikasi itu harus kita pelajari supaya kita bisa menang dalam setiap aspek kehidupan kita, entah itu di pekerjaan kita, terus di hubungan kita dan keluarga maupun perkuliahan ataupun juga di dalam pelayanan. Nah, hari ini aku mau bahas tentang komunikasi. Nah, apa sih maksud komunikasi? Apa yang Allah maksud di komunikasi itu? Kita baca di Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang komunikatif. Kita tahu dari percakapannya, baiklah kita. Kemarin kan sudah dijelasin sama Kodev tentang Allah Tritunggal, bahwa Allah itu berkomunitas di dalam 3 pribadi ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allah itu adalah Allah yang komunikatif dan tidak pasif. Seharusnya kita sebagai makhluk ciptaannya atau kita sebagai manusia, harusnya kita juga dapat berkomunikasi, karena kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, banyak dari kita itu sering mengalami gagal komunikasi ya. Nah, pada awalnya memang manusia pertama pun juga pernah mengalami gagal komunikasi. Kita cari tahu lagi ya di selanjutnya, kita baca di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini yang Kejadian 2 ayat 16 ini adalah perintah Allah. Kita baca, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini Allah sedang mengkomunikasikan dengan manusia. Kita coba lihat di jawaban dari Hawa. Saat itu Hawa sedang ditanyai sama iblis ya. Nanti kalau kalian mau tahu bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 2 sampai 3 selengkapnya ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini aku mau bacakan yang bagian ini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Itu dia menjawab pertanyaan dari ular atau iblis. Nah, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya. Padahal Allah ngomongnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini berbeda dengan statementnya si Hawa. Kita baca lagi, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal Allah itu sudah bilangnya itu jangan pada hari engkau memakannya. Nah, sama Hawa ini ditambahin. Kadang kita kalau ngomongnya sering nambahin, padahal nggak ada kayak gitunya ya. Itu yang menjadi kegagalan dalam komunikasi. Dan Allah sudah menjelaskan bahwa pada hari engkau memakannya, itu jadi langsung pada saat itu sekaligus pas makan langsung pastilah engkau mati. Nah, mati di sini bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Jadi secara rohani itu hubungan roh kita dengan Allah itu menjadi terputus. Ya. Nah, si Hawa bilang, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, nanti ini pasti nggak seketika itu langsung ya, tapi ada mungkin beberapa hari atau selanjutnya. Padahal Allah ngomongnya langsung, pasti saat itu juga. Nah, si Hawa ngomongnya nanti. Nah, itu sebuah kegagalan komunikasi. Hawa nggak bisa mendengar perintah Allah dengan baik. Nah, Hawa ini mendapat informasi itu dari Adam. Nah, Adam sudah menyampaikan mungkin kebenarannya seperti yang dikatakan Allah, tapi si Hawa tidak mendengarkan dengan baik. Nah, akhirnya itu yang membuat komunikasinya gagal. Nah, hari ini kita akan lebih
belajar lagi tentang komunikasi. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang apa sih komunikasi itu. Kita belajar di ini ya, pengertian dari KBBI. KBBI ini mengatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam sebuah komunikasi itu pasti ada yang namanya orang yang memberi informasi. Ada dua belah pihak, orang yang memberi informasi dan orang yang menerima informasi. Itu pasti ya. Yang dimaksud dengan dapat dipahami ini adalah ketika seseorang memberikan informasi dengan tepat. Nah, kalau yang sebagai penerima, menerima ini nggak cuma mendengarkan aja, tapi mendengarkan dengan baik sehingga informasi yang diperoleh itu lengkap dan tidak bertambah maupun tidak berkurang. Nah, komunikasi yang baik itu diperlukan yang namanya hidup saling. Dilandaskan hidup saling. Nah, hidup saling itu dasarnya adalah kasih. Nah, coba kita belajar lagi tentang kasih ya. Nah, kasih merupakan landasan kuat untuk berkomunikasi. Kita baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh yang kasih itu sabar. Misal, kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara, nah kalau kita nggak punya landasan kasih, kita nggak punya landasan hidup saling, kita nggak sabar ya, mencoba nggak sabar mendengarkan orang lain, pasti kita akan malas mendengar dan informasi yang kita dapat itu jadi nggak maksimal dan itu membuat komunikasi kita jadi buruk. Jadi memang diperlukan kasih ya supaya komunikasi kita itu dapat berjalan dengan baik. Tanpa kasih pasti komunikasi kita akan menjadi buruk. Nah, komunikasi ini nggak hanya melibatkan verbal atau tulisan saja, namun juga memakai pikiran yang sehat dan hati yang benar. Ya, jadi pikiran yang sehat dan hati yang benar. Contoh nih, ini kisahku waktu masih kecil. Waktu masih kecil, dulu aku kan TK. Namanya juga anak TK ya, masih belum mengerti komunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, aku punya temanku ini orangnya itu kayak dekil, terus kurus dan umbelen dulu, suka umbelen. Nah, waktu itu aku asal nerocos dong, aku nggak mikir, aku nggak memperhatikan perasaannya dia kan. Aku langsung mikir, kamu minggir sana, kamu umbelen gitu, jangan berteman sama aku dong, malas kayak jijik gitu loh. Waktu dulu aku kecil tuh kayak gitu, jadi aku nggak tahu bagaimana perasaannya. Nah, sama seperti kita, memang diperlukan sebuah kedewasaan untuk berkomunikasi. Kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik, kita nggak berpikir dan menggunakan hati yang benar, itu cuma segedar omong aja ya. Burung kakak tua pun bisa ngomong sembarangan kayak gitu. Diperlukan memang landasan yang benar, yaitu ya kasih tadi dan pikiran yang sehat dan hati yang benar juga. Nah, hari ini aku mau kasih contoh lagi. Misal ada, kalau kita nggak memperhatikan hidup saling, kita nggak punya kasih. Contohnya kita nggak punya rasa menghargai ya, kita nggak punya rasa saling menghargai satu sama lain. Nah, misalkan kalau seseorang yang sedang berbicara, ini kita nggak memperhatikannya dengan baik, kita nggak mendengarkannya dengan baik, terus akhirnya orang itu jadi malas gitu sama kita. Nah, itu ada ayatnya teman-teman, kita baca dulu ya di Matius 7-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi
kalau kita ingin didengar, kita ingin dihargai, ya lakukanlah dulu seperti kalian ingin diperlakukan kayak gitu. Jadi memang kita harus punya rasa saling menghargai satu sama lain ya. Nah, dalam semua yang diciptakan Allah itu pasti punya namanya yang sebuah tujuan. Nah, kita akan masuk lagi lebih dalam tentang apa sih tujuan komunikasi itu. Yang pertama, komunikasi itu sangat penting dalam kita mencapai goals. Nah, yang kedua juga ada saat komunikasi kita baik, kita bisa menyelesaikan konflik. Nah, setelah itu konflik selesai, akhirnya meningkatkan kualitas hubungan. Dan komunikasi juga bisa meningkatkan produktivitas kita. Komunikasi bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, misal yang pertama itu mencapai goals. Allah saat itu menyampaikan kepada Yusuf sama si Maria. Dia tuh mengkomunikasikan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus ya. Nah, misal Allah nggak mengkomunikasikan itu, tiba-tiba Maria hamil. Kan lucu ya, Maria hamil kaget pasti. Dia akan stres. Terus si Yusuf juga nggak tahu tentang itu. Karena Allah misalnya nggak mengkomunikasikan itu ya. Ya, misal kita para pria gitu ya. Kita para pria tahu pasangan kita, kekasih kita hamil di karena kita nggak ngapa-ngapain hamil di luar nikah. Pasti kita nggak mau kan ya. Di sini ada yang mau memang ya? Nggak ada kan. Pasti kita nggak ada yang mau. Nah, Allah menyampaikan komunikasi itu dengan jelas bahwa Maria akan melahirkan bayi Yesus. Supaya itu tujuannya itu tercapai. Maria kalau misal nggak disampaikan sama Allah ya, bisa aja Maria bunuh diri kan? Karena dia malu, dia hamil di luar nikah. Terus Yusuf kalau nggak dikasih tahu sama Allah, pasti dia akan meninggalkan Maria. Nah, Allah menyampaikan itu supaya ya menghindari yang seperti itu. Nah, Allah menyampaikannya melalui malaikat. Malaikat ngomong kepada Yusuf dan Maria saat itu. Nah, oke, yang selanjutnya, ketika komunikasi kita baik, kita akan pasti bisa menyelesaikan konflik. Nah, misal, contohnya aku kan saat ini sedang menjalin hubungan sama Angel ya. Aku saat ini sedang menjalin hubungan. Namanya menjalin hubungan itu awal-awal kan memang belum mengenal satu sama lain. Pasti ada yang namanya pengenalan dulu di awal. Nah, aku saat itu ada masalah sama Angel. Awal-awal hubungan kan, kita waktu aku mau jemput Angel ya, jemput Angel tuh dia itu masih di kosan, dia masih belum keluar, aku sudah sampai, kita janjinya contohnya sudah jam 4 ya, aku jam 4 sudah sampai sana, nah aku sudah sampai jam 4 di sana. Nah ternyata Angel belum siap, dia masih harus make up dan lain-lain. Nah, aku harus menunggu sampai ya waktu yang lumayan lama, 15 menit. Nah 15 menit ya lumayan sih untuk nunggu di luar, panas-panasan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. Ya. Nah itu kayak jadi nggak enak gitu, aku akhirnya kayak ya ngambek ya. Sesuatu yang wajar kalau kita ngambek. Nah terus setelah itu respon kita apa? Nah kita setelah kejadian itu, ya aku diem aja waktu kita naik kendaraan di motor. Kita diem-dieman, tapi akhirnya setelah itu selesai. Maksudnya bukan selesai permasalahannya, tapi lebih ke mengabaikan permasalahannya tanpa membicarakan itu. Nah pada kesempatan selanjutnya, pada apa ya? Pertemuan yang selanjutnya, nah terjadi kasus yang sama seperti itu. Nah, terulang kembali kasus seperti itu. Dan akhirnya sama juga diem-dieman kayak gitu. Jadi
kayak nggak enak. Akhirnya aku sama Angel tuh kayak berinisiatif untuk memperbaiki hal yang seperti ini supaya apa? Nggak salah paham terus kayak gitu. Jadi kita mengambil langkah untuk membicarakan hal itu supaya di kedepannya itu kita bisa saling mengerti satu sama lain dan kita bisa menepati janji satu sama lain. Nah, memang diperlukan memang rasa saling tadi itu ya. Kalau nggak punya itu, ya pasti akan ada yang salah satu tersakiti. Nah, setelah aku sama Angel memperbaiki hubungan, memperbaiki komunikasi, nah akhirnya membuat hubungan kita itu, kualitas hubungan kita meningkat. Kualitas hubungan kita meningkat, kita nggak jatuh di hal yang sama seperti itu lagi. Kita semakin akan lebih naik lagi dan produktivitas kita juga meningkat. Produktivitas kita meningkat, kita bisa lebih membawa hubungan kita ke yang selanjutnya. Jadi permasalahan kita yang kecil-kecil itu sudah kita hadapi bersama-sama. Jadi memang komunikasi itu penting. Dan yang paling penting adalah untuk sabar mendengar. Nah, itu tadi kasih. Kita harus kembali lagi ke kasih, harus mendengarkan dengan baik dan lambat berbicara. Maksudnya lambat berbicara itu berkata pada saat yang tepat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kali ini saya nggak sendiri. Saya akan ditemani sama partner saya. Silakan maknya. Tepuk tangan dulu dong buat maknya. Kita akan membahas sesuatu yang lebih penting lagi. Hai, shalom. Selamat datang, Mak. Boleh duduk ya, Dik? Oh, boleh, silakan. Ini agak sini aja. Aku dari jauh loh, Dik, ini, Dik. Dari luar negeri loh, Dik. Korea. Oh iya. Sarangnya loh, Dik. Baju kita hampir sama ya. Iya. Serasi banget. Keren. Kita cocok begini loh, Dik. Ini apa, Mak? Ayo, Bunder, Mak. Onde-onde, Dik, Bukan Pak, love. Dik. Oke. Dik, Kali ini kita akan ini membahas kok muter-muter begini, Dik. Memang begini ya, Dik. Oh iya. Oke, Santai aja, Mak, santai. Santai. Dari luar negeri soalnya, Dik. Jangan tegang. Dari luar negeri, Pak. Iya. Harus semprot dulu, Mak. Jangan gitu, Dik. Sudah disemprot 7 kali nih. Harus dikarantina dulu ya. Iya. Apa, Oke. Dik? Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi, Mak ya. Yes. Ya, kita punya poin yang selanjutnya tentang Tadi, yes. kendala Mak sudah mendengar. komunikasi. Yes, thank you. Oke. Nah, kendala yang pertama, sebenarnya banyak ya kendala dalam berkomunikasi, tapi hari ini kita akan cuma bawakan 2. Nah, Oke. yang pertama ada namanya tidak mendengar dengan baik. Siapa kamu? Apa, Mak? Sering tidak tentang- mendengar dengan Iya. baik. Ya. Oh, saya. Oh, Saya kadang. jangan tegang dong, Dik. Oke. Gimana, Dik? Gimana? Oke. Mak Surabaya nih. Apakah Mak pernah mengalami Oh, sering. kayak gini dulu? Banget. Ini aja Mak belum dengar harus jawab kan? Ini contoh yang salah ini ya. Oke. Ayo. Gimana, kita bahas. Mak? Oke. Tadi Mak sudah dengar mengintip dari balik pintu, Dik. Apa yang kamu sampaikan luar biasa, sangat terberkati. Jadi mendengar ternyata penting ya. Selama ini kita lebih pakai mulut ketimbang telinga. Iya, betul. Iya ya. Betul sekali. Termasuk apalagi yang kuning-kuning, Dik. Lebih banyak berbicara. Lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. tapi bukan kuning-kuning seperti yang wek-wek tuh. Ngawur. Itu beda, itu yang Beda. mengambang ya. Iya itu, yang lain ya. Oke. Ini sesuatu yang lain. Oke. Oke, kalau kendala komunikasi memang kita lebih banyak tentang kurang mendengar. Dalam hal mendengar ini kita kurang punya seni yang bagus. Benar. Kita lebih banyak ngomong, lebih suka berkomunikasinya itu lebih cepat ngomongnya ketimbang cepat mendengar. Oh, gitu. Itu yang seperti firman Tuhan Nah, ngomong. kenapa Mak kok kita nggak bisa mendengarkan dengan baik gitu?
Ya karena ini salah satunya ya ada beberapa hal yang membuat kita ini dalam komunikasi sering miss. Yes. Salah satunya itu kita tahu perbedaan bahasa. Kayak saya kan bahasa Korea gitu kan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo gitu tuh. Kamu nggak paham. Gitu akhirnya perbedaan bahasa membuat komunikasi kurang bagus, benar nggak? Betul. Itu Kita nggak bisa ngerti ya akhirnya. Nah, misalkan gak usah bahasa Korea lagi, bahasa Jawa sama bahasa mana? Sangatta. Sama bahasa Kalimantan. Nah, misal seperti itu. Itu aja kalau kita ngomong satu ngomong apa, kita ngomong apa nggak paham pasti. Betul. Jadi itu bisa mempengaruhi miskomunikasi yang sering terjadi. Satu, bahasa itu sering lah ya, itu sudah sangat luas. Ada lagi perbedaan budaya. Budaya dalam keluarga aja bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi misalnya budaya di keluarga atau budaya di lingkungan sekitar aja, kalau budayanya itu misalkan kalau ngobrol tuh rame, wah gitu ya, bakal ketawa tuh. Ya, mau saya contohkan ketawa saya, kan nggak mungkin kan? Gak usah ya, ngeri, jangan gitu ya. Jadi kalau ketawa gitu, wah gitu, itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu hal yang komunikasi yang hangat. Tapi kalau budaya di keluarganya itu beda, misalkan tenang, kalau ngomong anteng gitu, terus dua makhluk ini bertemu, pasti beda. Ada beda persepsi, akhirnya salah paham gitu ya. Pikirannya, wah Diki ngomong kok uraan, ada yang gitu. Nah seperti itu bisa. Terus apalagi, ya itu pola asuh lah. Pola asuh mempengaruhi ya. Jadi kalau orang tuanya misalnya ketawa jeplak, jeplak. Pokoknya kayak buaya gitu, wah ketawa itu pokoknya sak bebas-bebasmu, itu sah-sah saja di pola asuhnya. Tapi kalau di lawan bicaranya itu sangat totok kromo ya, orang berdarah biru atau darahnya biru kayak biru semua, itu ningrat gitu, atau ketawanya itu ditotok ya, kayak aku ya, hampir ya gitu, ketawa seperti itu. Nah itu aja bisa perbedaan hal seperti itu bisa mempengaruhi miskomunikasi. Benar sekali. Itu terus beda usia di. Ini paling penting. Ini penting guys, beda usia guys, beda generasi ya. Yes. Ya beda usia, beda generasi itu mempengaruhi komunikasi. Sangat. Itu sering terjadi. Ya diakui lah, kita kan pernah ribut cuman gara-gara pin gitu ya. Desainnya cocok ini, desain ternyata perbedaan generasi ya. Oh iya, perbedaan generasi itu. Orang yang generasi lama lebih sukanya yang nggak tahu ya, beda generasi itu misalnya buat yang lebih tua ini yang lebih anggun, lebih cocok bagi inilah yang lebih seru. Gitu jadi bermasalah, bisa itu beda, hal-hal kecil sepele itu bisa bikin masalah. Beda generasi juga mempengaruhi di komunikasi. Contoh nih, kalau orang beda usia, orang yang lebih tua itu selalu lebih suka dihormati kan, ketimbang misalnya gini, ya ini ya, Mak ngomong sama kamu kan harusnya ngomong gini, sama orang tua kan lebih njeh gitu, atau ya baik gitu ya. Padahal misalkan ini ada pembicaraan yang kurang memuaskan, kurang berkenan di pihak yang lebih muda, itu yang lebih muda pasti nih, iya dasar lebih tua jadi ini menang gitu. Itu jadi bermasalah kan. Jadi hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi komunikasi. Nah kadang orang yang lebih tua juga harus memahami juga ya. Ya betul. Memahami orang yang muda. Memahami tuh. Iya. Belajar lah ya. Kita saling belajar. Saling. Kamu aja mungkin pernah bermasalah dengan pasti pernah kan? Pernah kesel kan? Pernah. Sering lah ngaku aja. Ya pernah. Ya, pernah. Oke, karena itu memang beda generasi, memang yang lebih tua memang kadang harus lebih ngerti. Oh, yang sekarang itu anak sekarang nggak bisa diajak ngomong cuman dibentak-bentak aja, itu nggak bisa, harus bisa mengerti generasi sekarang milenial sih ngomongnya seperti apa sih. Misalnya ngomong gabut, nah kalau nggak ngerti gabut obat gabut kirain ekor di orang yang umurnya generasi yang lama nggak tahu gabut ya. Gabut mungkin nanti dikira yang di rawa-rawa itu ya. Itu kabut kok Alek ini beda generasi dik. Iya. Beda generasi. Nggak tahu gabut, padahal gabut sebenarnya artinya apa sih dik? gaji buta ya. Loh bukan, ini ternyata generasi mana sih ini? Waduh.
generasi apa di? Jadi, Gabut itu gabut apa ya? itu kayak gak Ya, nggak jelas. ngomong ngapain nggak jelas. Jadi kalau ngomong sama orang tua, misal orang tuanya nggak belajar berkomunikasi, nggak punya seni komunikasi, pasti ngomong apa sih? Iya, Gitu. nggak Terus ngerti. marah-marah. Sudah yang sopan kalau ngomong. Padahal itu bahasa anak sekarang. Ada lagi nih mager ya. Mager, pikirnya ngapain kamu suka Mager. pager? Lah iya, ngapain Nanti bikin anaknya pager? gimana? Gak usah pakai pager buat alasan. Padahal maksudnya mager itu Iya. malas gerak. Benar. Ngomong apa sih mereka sih? Tahu ini. Komunikasi mereka sama kita. Oke, ya Oke, seperti itu. oke. Jadi Next. memang mulut itu lebih cepat ngomong ketimbang telinga yang mendengar. Jadi kalau marah langsung ngomong, gak bisa aku marah ini langsung, padahal maksudnya harusnya kita lebih cepat mendengar dulu apa sih yang dimaksud di gini apa sih. Iya. Kita harus lebih tahu meskipun usia lebih tua, yang muda itu harus bisa tetap didengar. Benar. Nah, hai para orang tua, kalau anakmu ngomong dengarkanlah dengan baik. Itu semua ya pesan, saya pun lagi belajar untuk hal seperti itu. Jadi solusinya memang harus mendengar dengan Ya, ada ayatnya baik tadi. ya. Oh ya, kita baca dulu ya di Amsal. Amsal 18 ya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Yes, jadi kalau orang Benar. itu firman Amsal ini memang keren-keren. Ya sudah ngomong kayak gitu ya. Jadi kalau kita asal jeplak dulu, bahasa Jawa jeplak itu paling enak lah ya. Asal ngomong, asal komen, di chat aja dik kalau di grup gitu ya. Iya. Kita kan ya apalagi masa-masa gini kurang sering ketemu kan, kita komunikasinya lewat grup. Lewat Nah, kalau chat. komunikasi chat aja itu bisa mempengaruhi pertengkaran, bisa memicu pertengkaran. Jadi misalkan chatnya bahasa tanda seru atau huruf besar semua, itu aja bisa beda persepsi dong. Kadang Ini yang marah nih, Kak Yudis mungkin marah ini, nggak ada marah ini. emotnya juga Ah. berpengaruh banget ya. Stiker aja ada tuh, Oh. stiker yang dibuang ke lembah paling dalam. Ada juga. Tahu kan itu ya? Ya terus ditampol pak. Ada pak, udah dilempar sandal gitu dik. Itu kan kalau pas anaknya sensi, Iya. wah ini Wah, bikin- ngajak berantem ya. ini buang-buang aku Kurang ke ajar. lembah paling dalam gitu. Awas tunggu ya nanti kalau sudah itu selesai akhirnya corona. terjadi pertengkaran. itu akhirnya menimbulkan memperlihatkan kebodohan. Iya, benar. Kalau kita terlalu cepat Ngomong tapi nggak memahami. ternyata lu maksudku tuh itu lah, kak sudah lah maaf ya lah, waduh itu repot. Benar. Itu ada ayatnya loh dik. Iya. Seperti itu. Pernah enggak baca ayatnya yang ini? Kita baca yang coba di Tampilkan tak ya. bacain ada ya? Oh. Ditampilkan ada tak? Ada? Oh, Diki sudah siapin loh guys. Yang mana? Amsal 26. Oh, 26. Oh, belum kan? Amsal 26 ayat 17 sampai 19. Benar. Orang yang aku bacain aja ya guys. Iya, dibacain Orang aja. yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang sedang berlalu. Atau telinga anjing yang lagi lewat. Bayangin guys. Yang penyayang anjing mana di sini? Penyayang wanita. Penyayang wanita dia nggak terima, dia penyayang anjing. Oke, maaf ya. Waktu anjing lewat, enak-enak lewat, kita iseng pegang telinganya, digigit enggak? Pasti digigit. Pernah nyoba? Pernah. Ya. Jadi kalau Marah dia. Nah, jadi kalau kita moro-moro jewer telinganya anjing lagi lewat, pasti kamu kalau bahasa Jawa itu paling kena dicatek. Bu? Di apa ya? Apa itu? Diterkam, bukan ya? Anjing itu menerkam, pokoknya digigit gitu. Iya. Jadi ini peribahasa mengatakan kalau kita ikut campur urusan orang lain tanpa kita tahu masalah yang sebenarnya, itu seperti kayak gitu contohnya. Jadi enak-enak, gak ngapa-ngapain tuh anjing. Kamu pegang telinganya ya, pasti apa? Reaksinya apa? Kita Ya, kena ngamuk, gigit. pasti Nah, gigit. itu ada, ya ngamuk lah anjing ya. Ngapain kamu pegang-pegang telingaku gitu kan? Seperti orang gila. Nah, jadi orang kalau asal ngomong tuh seperti orang gila. Benar. Hai, jangan sampai kita seperti orang gila. Seperti orang gila yang memperdaya sesamanya. Kok nunjuk aku, Mak? Maaf ya, Dik, komunikasi kita jadi buruk nih. Dik. Ke sebelah sini, Dik. sana aja, Orang yang sana. memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bergurau saja. Ya, alasannya gitu. Nah, akhirnya seperti itu, Dik. Ini ayat bagus banget. Jadi bagi setiap kita yang
gini loh, kadang kita ini tidak perlu ikut campur urusan orang, lebih baik diam. Kan ada Iya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wah, guys. sangat mahal banget Iya, harganya. jadi sekali ngomong kamu Sekali punya ngomong, nilai. Enggak sekali ngomong terus gini, pas orangnya nggak terima, aku kan cuma cuma guyon." bercanda. Iya. Gitu kan nanti repot, ya kan? Benar, Jadi benar. memang inilah namanya seni komunikasi. Bahkan di komunitas yang paling kecil, komsel aja kalau kita komunikasinya kurang bagus, kita bisa salah menilai teman komsel kita. Jadi itu pentingnya bahwa lebih baik mendengar dulu, ngasih waktu lah untuk telinga kita mendengar dan baru kita ngomong. Itu yang pertama. Terus apalagi? Nah, selanjutnya ini sesuatu yang sangat ini ya. Kalau dilakukan ini sangat mempengaruhi komunikasi kita, menjadi pembunuh dari komunikasi itu sendiri. Coba. Coba kita buka ya. Sambil aku duduk. Ya, asumsi. Asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Oke. Jadi belum ada bukti kebenarannya, tapi langsung dijadikan kebenaran menurut dirinya sendiri. Menurut dirinya sendiri. Nah, gimana menurut Mak kalau Iya. asumsi Kalau ini? dari penjelasan itu kan asumsi itu berarti kan perkiraan, Iya, dugaan sementara. masih praduga ya. Masih prasangka kita aja sih. Jadi belum sesuatu yang terbukti, tapi kita sudah berasumsi. Benar. Jadi misalnya kalau kamu gini ya, pakai baju, Diki gaya sekali sih, batikan. Ternyata bukan batik ya Dik ya. Iya, bukan batik. Ini motif. Ini motif. Ini guys. motif loh. Ini bukan Dia batik. dia nggak terima kalau itu batik. Tadi kita berasumsi iki batik, waduh Diki pakai batik guys. Ternyata dia bilang ngawur aja, ini bukan batik guys, ini motif. Cuma motif. Motif batik. Sama aja. Sama aja, jadi gitu. Jadi memang paling mengerikan tuh ini Dik. Seringkali asumsi ini yang bikin rusak sebuah hubungan. Asumsi ini kayak rayap Dik. Kamu pernah lihat rayap Dik? Pernah. Kecil Yang di banget kayu-kayu itu kan? tapi kan nggak kelihatan toh. Sangat kecil banget toh rayap. Pokoknya rayap itu nggak kelihatan tapi tiba-tiba gigit pantat kita aja pas ada banyak Rayap emang bisa gigit pantat ya, Mak ya? Enggak ya? Ikannya kayu ya? Enggak, maksudnya gitu kan. Itu mungkin ada rayap-rayap di sekeliling kita gitu kan. Iya kan? Jadi nggak kelihatan tapi terasa Dik. Jadi itu kayak rayap atau kalau di firman Tuhan tuh kayak rubah-rubah kecil. Jadi kalau dibiarkan akhirnya bisa mengikis ya. Mengikis. Merusak hubungan. Itu asumsi ini parah ini. Itu ada ayatnya itu coba dibicarakan dulu. Nah, apa sih Mak yang menyebabkan kita itu berasumsi sama orang lain? Gini sebenarnya nih wes kayak mendongeng ini ya Dik. Setiap kita ini ayo diakui yang di rumah maupun pemirsa ini nggak bayaran loh guys. Ini pemirsa studio yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang di rumah. Diakui tidak diakui bahwa setiap kita suka kalau diperhatikan. Benar, sangat benar. Apalagi Yudis. Enggak Yud, biasa Yud. Nah, oke. Jadi setiap kita suka senang kalau diperhatikan, suka kalau dimengerti. Misalnya apa nih? Contoh paling sederhana aja ya Dik ya. Kalau kita nih Apa biasanya apalagi dulu kalau di Ugos gitu kan, kita selesai ibadah, Wah, foto. Ya, foto jebret. Nah, coba dicek sekarang. Kalau lihat foto, wajah siapa pertama kali yang kamu lihat? Wajah saya. Wajah diri saya sendiri dong. Wajah diri kita sendiri pasti kan. Gak mungkin wajah Orang temanmu. lain. Apalagi wajah kita tuh pasti yang pertama kita lihat. Aku cantik apa enggak ya? Aku pas senyum apa enggak ya? Aku pas gembrot apa enggak ya? Pipiku pas Kayaknya ada nggak sih Mak yang kayaknya ada. nggak usah sebut merek? Gitu ya. Jadi intinya kita setiap pribadi suka kalau kita itu diperhatikan. Dengan hal seperti itu kita tahu bahwa kita ini memperhatikan diri kita tuh lebih gini. Fotoku bagus. Dan seringkali kan kalau kita fotonya bagus meskipun teman kita mukanya kucel pas itu, pokoknya kita bagus, yang kita posting yang mana? Yang kita Yang bagus. kita bagus. Meskipun teman kita korbankan, kita nggak peduli. Aduh, kamu
bagus. Nah, itu menandakan bahwa setiap kita ingin dikasihi, ingin diperhatikan, ingin terlihat dimengerti. bagus. Nah, kalau asumsi ini sering kita pakai, pada akhirnya itu merusak hubungan. Sangat merusak. Misalkan kita seringkali lebih suka berasumsi daripada menanyakan langsung. Misalnya nggak paham aja ya, kenapa kamu kok ngomong seperti itu sih? Minta maaf, misalkan memberanikan diri untuk itu harusnya lebih bagus. Minta Jadi, maaf terus ngomong kita- gini, maksudmu tadi apa ya? Hal-hal seperti itu memang belum terbangun. memang kita Orang harus Indonesia itu masalah sungkanan, guys. ya kita harus berani bertanya Warga berarti ya. 62 katanya ya, warga 62. Warga 62 itu plus 62 katanya. Itu sungkan tuh jadi masalah yang paling sering terjadi hanya gara-gara sungkan. Yes. Sungkan bertanya. Sungkan sungguh mengharapkan tuh kalau Yudis. Sungkan untuk misal ditanya aja, "Kamu sudah makan?" Padahal belum. Belum. Karena sungkan bilang sudah. Terus perutnya bunyi keok keok kayak ketahuan. Itu suara apa tadi? Suara kucing gitu kan badan. Kok kayak oke ya? Seperti itu Dik, itu kan ada tuh sungkan atau segan bertanya penyebab asumsi. Benar. Jadi masalah-masalah kita ini memang kuncinya kalau untuk menangkal asumsi loh ya. Menurut yang kita pelajari sejauh ini itu adalah lebih baik bertanya. Lebih baik terbuka ketimbang kamu berasumsi. Benar. Berasumsi buruk sama leader kamu, berasumsi buruk sama sahabat kamu, pasangan biasanya. ya, pacar kamu, bahkan istri kamu, suami kamu. Kebanyakan di Jangan selingkuhan kamu. rumah tangga juga kadang kayak gitu ya, sering berasumsi Ya, ke berasumsi, istrinya mungkin ke suaminya. Suami berpikir kan istrinya sudah tahu, padahal istrinya belum tahu nih. Tapi karena berpikir, "Loh kan sudah tahu aku modelnya seperti apa." Bisa gitu. Jadi akhirnya bertengkar cuman gara-gara masalah seperti itu. Iya, Padahal benar. itu cuman asumsinya aja. Berarti memang kita itu untuk menghindari asumsi itu sendiri, kita berarti harus bertanya ya, jangan sungkan. Lebih baik seperti Ya. itu kan ada tuh Dik, Ya, kalau benar. Tuhan Yesus. Nah, asumsi ini juga contoh ya, kalau di Alkitab nanti cari aja, pokoknya kayaknya di raja-raja deh. Iya. Tentang gimana Abraham sama Elimelek ya. Coba dicek aja di sana. Iya. Jadi waktu itu cuman karena Abraham merasa bahwa istriku ki cantik. Nanti orang-orang di sini nih orang-orang yang nggak takut akan Tuhan. Nanti istriku diembat, nanti istriku diambil. Jadi lebih baik Sarah kamu bilang aja kamu saudara. Kan memang kamu masih saudara sama aku. Jadi seperti itu. Dipelintir aja lah. Pokoknya kamu gak usah ngomong kalau kamu istriku deh. Kita cari aman karena itu orang-orang yang nggak takut akan Karena Tuhan. dia berpikiran buruk dulu di awal ya, akhirnya Nah, padahal tidak seperti itu, tapi Iya. Tuhan tuh baik. Akhirnya diselamatkan loh karena memang niatnya tidak seperti itu. Itu hal-hal seperti itu berasumsi kan. Iya. Abraham sudah berasumsi buruk pada seseorang yang membuat dia akhirnya ngarang cerita. ngarang cerita. Gitu. Nah, asumsi bisa membawa kita pada cerita-cerita yang tidak sebenarnya. Kita bisa ngarang cerita lebih banyak hanya gara-gara asumsi kita yang salah. Nah, di sini juga ada contohnya Mak, waktu Tuhan ini Yesus ya ngomong ya. Kita dibaca di ini dulu deh, di Markus 9 Markus 9. ayat 31 sampai 32 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Nah, mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya. Ini sebuah contoh ya. Waktu murid-murid Yesus nggak ngerti maksudnya Tuhan ngomong itu, tapi mereka nggak tanya ya. Nah, Akhirnya mereka salah nangkep apa yang Tuhan maksudkan. ingin maksudkan. Jadi mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan bertanya. Ada lagi yang bikin asumsi, gini loh, asumsi ini juga sebenarnya kita sering loh berasumsi buruk sama Tuhan. Ya apa enggak? Benar. Ya, tanpa. Jadi ini intinya gini, asumsi ini adalah hal yang rawan soal dalam sebuah hubungan ya. Ini sangat rawan banget. Jadi makanya untuk kita tidak mudah berasumsi, seharusnya kita membangun hubungan dengan lebih baik. Yes. Mengenal lebih Mengenal baik. berarti ya. Lah, mengenal lebih baik. Contohnya seperti Petrus pernah kan? Petrus itu pernah loh
waktu Tuhan ngomong apa aku akan diserahkan nanti, ya tentang waktu Tuhan Yesus mau diserahkan lah, mau mati di kayu salib. Itu kan Petrus dengan gagahnya dan merasa jadi pelindungnya Yesus, kan dia narik Yesus. Sekali-kali jangan, kan gitu. Pokoknya dia yang maju duluan gitu kan. Terus tahu apa yang diomong sama Yesus? Enyala engkau, ya kan? Apa yang kau pikirkan tuh bukan dari Allah, tapi dari setan. Iblis, mungkin seperti itulah ya. Jadi intinya bahwa si Petrus ini salah nilai, salah berasumsi tentang Tuhan, tentang Yesusnya. Jadi mau tidak mau pada waktu dia merasa dia sedang membela gurunya, ternyata tuh gurunya ndak, malah membela Petrus loh. Iya. Malah nyala kau. Apa yang kau pikirkan itu bukan dari Allah. Kan jadi gini, kita sering juga berasumsi salah tentang Tuhan. Contohnya apa? Bisa kasih contoh. Misalkan kita apa? Coba. Ada ujian gitu ya, maksudnya Ujian kita apa nih? Ujian ulangan. ujian hidup. Oh, ujian hidup. Kirain ujian UNAS atau apa. Nah, misalkan ada ujian hidup gitu, kita selalu menyalahkan Tuhan biasanya ya. Ada ya seperti itu. Bisa. Tuhan, kenapa aku seperti ini? Aku seperti ini. Kenapa aku harus ditinggalkan berulang Iya. kali Tuhan? Cari Tuhan, salahmu dewe. Iya. Ya, kenapa kamu nggak bisa bangun komunikasi dengan baik? Kita sering kali salah menilai Tuhan. Kalau kita jatuh, kita mengalami kegagalan, kita berpikir bahwa ini hukuman dari Tuhan. Ini aku mungkin pasti lagi tidak berdoa. Wah, ini pasti aku kurang berdoa. Oh, ini aku lagi habis gak berdoa pagi. Telat bangun aku gak doa pagi, makanya aku ini menginjak iya gitu. Jadi maksudnya, aduh aku kurang beruntung hari ini, keberuntungan tidak ada padaku karena aku kurang berdoa. Lah itu pemahaman yang salah tentang Tuhan membuat kita berasumsi buruk sama Tuhan. Benar. Padahal tidak ada seperti itu. Sekalipun kita nggak baca Alkitab guys sebenarnya, ya kan? Kita nggak berdoa, Tuhan tetap sayang sama kita. Tapi jangan jadikan itu alasan. Iya, kalau kita baca firman, kita saat teduh gitu kan, itu yang membuat kita semakin cinta sama Tuhan. Bukan membuat Tuhan semakin cinta sama kita, sudah cinta banget, cinta mati. Bahkan Yesus sendiri kan Sudah mengorbankan buktinya, dirinya ya, buktinya Yesus ya. Iya. Yang menyerahkan nyawanya buat kita. Jadi asumsi membuat kita salah menilai Tuhan, salah menilai sahabat kita, salah menilai pemimpin kita, salah menilai teman-teman kita di pelayanan, dan semuanya bisa gara-gara asumsi. Yes. Jadi Asumsi juga bikin perselingkuhan, Dik. oh ya? Wow, bagaimana? Yang nggak lihat itu ya acara kita. Oh, itu Korea. Iya, jadi asumsi membuat pasangan suami istri itu rusak dan muncullah pihak ketiga. Ada rubah masuk. Jadi Rubah kecil. Rubah enggak kecil nih, cantik rubahnya. Seperti itu. Jadi asumsi sangat berbahaya, baik dalam pernikahan, baik dalam sebuah hubungan pelayanan satu sama lain, itu bisa berasumsi buruk. Oh, hari ini aku kok gak dijadwal ya sama Kuluki ya. Pasti Kuluki lagi marah sama aku. Padahal guys, mungkin Kuluki lupa. Oh, lupa, maaf ya. Gak ada maaf buatmu Kuluki. Gitu. Nggak tanya dulu langsung kayak gitu. Padahal bisa jadi memang mungkin waktu itu Kuluki sakit perut guys, atau lagi kangen sama seseorang guys, jadi akhirnya lupa, jadi seperti itu gitu. Bisa banyak terjadi hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi jangan sampai kita punya pikiran sempit tentang teman kita, sahabat kita, teman rekan pelayanan kita. Harus saling percaya. Nah itu tadi bagus apa yang kamu sampaikan. Yes. Landasannya kasih dipraktekkan lewat hubungan apa? Saling guys maksudnya. Hidup saling. Hidup saling menghormati, Saling menghargai, saling tinggal, mengasihi dan lain-lain. Saling mengerti kamu itu kan harus juga belajar, Benar. ya kan, mengerti Diki, kamu Dan ngerti prosesnya nggak cepat ya, harus berproses. bertahap, lama, Jadi nggak bisa langsung instan. ngerti gitu. Lama-lama kan, oh aku ngerti kalau Diki itu seperti ini. Oh, Koyo itu seperti ini. Oh, Kak Yudis itu seperti ini. Oh, gitu. Oh, Aku maneh. Gitu kan. Iya kan? Kalau Kak Yudis itu gitu ya. Aku maneh itu pasti kita merem aja tahu itu Yudis. Itu seperti itu ya.
bagi kita itu memang sepertinya ini biasa aja pembicaraan, tapi Yes. percayalah pada waktu kita punya seni komunikasi yang bagus, Kita mengimprove, mengembangkan komunikasi kita kita. belajar komunikasi dengan baik. Ini pelajaran seumur hidup sebenarnya. Benar. Bagaimana kita belajar terus mengerti orang lain. Oh ternyata kalau misalkan nih siapa? Yudis aja ya jadikan sasaran. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Misalnya Yudis ini nggak bisa kalau langsung diserang tuh nggak bisa. Langsung dia aku mana itu, atau gini. Oh ternyata kok dia bilang aku mana itu artinya senang. Bisa jadi itu seperti itu contoh Yudis gitu ya. Kita semakin ngerti Yudis semakin kita Ya. suka apa? Suka bully Yudis ya. Enggak sayangku. Sayangku. Siapa sih sayangnya Yudis? Enggak tahu ya. Oke. Tahu. Rahasia. Oke. Jadi itu sih. Jadi asumsi itu perlu kita lawan dengan kita membangun hubungan lebih baik dengan orang lain dan kita Mengenal satu sama lain. dan kita harus berani bertanya. Benar. Jangan pakai ini sendiri. Pemikiran Mikir-mikir sendiri. sendiri. Dan dasarnya adalah seperti yang kamu sampaikan tadi, dasarnya adalah kasih. Ya kan? Dan gimana kita belajar Melalui kalau ya hidup saling. Bapa, Yesus, Roh Kudus punya hubungan baik. Berarti aku bisa. Itu aja sih sebenarnya. Ya kembali lagi lah ya. Berarti Jadi Tuhan memang sendiri sudah mengajarkan kita tentang komunikasi yang baik. Dan kita juga sebagai makhluk ciptaannya, kita sebagai manusia, kita manusia yang diciptakan paling spesial di Yes. antara makhluk-makhluk lainnya ya Benar. kan? Yang dihembuskan nefas katanya. Waktu Nefas. Tuhan menghembuskan nafasnya, itu kita serupa segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa, berarti kita bisa. Intinya pasti itu. bisa. Oke. Jadi dengan apa? Ya dengan belajar. Gak mungkin ujuk-ujuk sekonyong-konyong kodel. Pokoknya sekonyong-konyong kamu jadi pintar menyampaikan sesuatu atau kita lihai untuk berkata, nggak bisa, perlu belajar. Yes. Itulah artinya seni berkomunikasi. Jadi ada banyak hal yang membuat kita harus gini loh, rela dibentuk, Benar. rela. Aku salah ya, kalaupun salah ya sudah, yang tua nggak usah malu. Yang tua merasa tertuduh gitu. Yang tua harus bisa minta maaf kalau salah, ya kan? Benar, yang benar. muda juga harus gini, dengan mudah mengakui, iya aku tadi salah, ampuni aku. Itu perkataan-perkataan yang harusnya sering kita komunikasikan satu dengan yang lain. Ada 3 kata ajaib kan katanya. Apa? Maaf. Tolong, terima kasih, I love you. I love you. Maaf. Maaf ya. Miane. Miane. Ya itu gayanya Yudis sekarang gitu guys. Iya. Jadi Gusam 3 hal sumida. itu yang sesuatu berkat atau apapun gak usah sungkan untuk gengsi untuk ngomong thank you, terima kasih, apalagi Minta tolong, misal. minta, oh ya kalau ngomong itu kono cupik gini, atau sini aku gak harus belajar untuk minta tolong. Minta tolong dong kak, minta tolong dong mak, minta tolong dong, seperti itu kan latihan berkomunikasi dengan baik. Jadi waktu kita bisa mengalahkan asumsi dan kita punya telinga makanya yang Tuhan kan kasih telinga baik. 2 di Benar. mulut 1, coba mulut 2, telinga 1. Oh, banyak bicara pasti. Tuh tambah parah yang kuning. Iya. Jadi benar-benar Tuhan sudah ciptakan kita luar biasa, profesional lah kita ini. Mulut 1, telinga 2. Oke? Benar, oke. Jadi apakah bisa diterima dengan baik? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa ya Dik ya. Jadi ingat, asumsi membuat gosip. Benar. Waspadalah. Dan Iki acara apa sih Dik? Waspadalah. Bang Nabi. Itu dah. Jadi jangan pernah membangun hubungan lewat asumsi, karena itu akan melahirkan gosip. Beranak cucu nanti gosipnya. Makanya kita nggak akan pernah kenal teman kita secara benar. Kamu hanya menilai mak lewat pendapat orang lain. Perkataan orang lain. Ya, kalau kita bergosip banyak, Diki tuh sukanya ini loh, marah-marah toh. Kok tahu dari mana? Dari Angel, misalkan. Atau suka marah-marah. Nah, itu asumsi masih kebenaran yang sepihak. Ternyata ndak baik, suka ini loh, Diki ini ternyata suka
suka traktir kita. Nanti jangan lupa. Aminkan dulu guys, suka traktir kita. Seperti itu. Ternyata ada hal baik. Jadi kita ini memang perlu lihat hal baik ketimbang hal negatif. Negatif. Karena setiap orang punya kelemahan. Oke. Oke, seperti itu. Jelas ya berarti Nggak teman-teman. tahu, jelas nggak Dik? Kalau saya jelas. Puji Tuhan ya Dik ya. Jelas ya Dik ya. Jauh-jauh aku datang loh Dik. Dari Korea. Dari jauh sana. Oke, hari ini kita akan Kita berdoa aja ya. Dik. ya dipimpin oleh maknya ya. Oke, boleh. Oke. Oke, jadi mari kita sama-sama mulai hari ini dalam bulan-bulan ini kan kita ngomongnya tentang komunikasi. Ya dalam bulan ini ya. Jadi nanti jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Woi, ada komunikasi-komunikasi lain yang bisa kita pelajari. Oke, untuk hari ini mungkin cukup ya Dik ya. Ya. Kita berdoa sama-sama, kita ucap syukur. Terima kasih bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dalam pembicaraan kami meskipun santai Tuhan, tapi kami tahu Engkau sedang memberikan nilai yang baru buat kami bahwa komunikasi itu penting. Kami tidak bisa meremehkan sebuah komunikasi. Ampuni kami jika kami banyak salah dalam berkomunikasi. Ampuni kami jika kami sering lalai Tuhan belajar tentang berkomunikasi yang baik. Kami hari ini mau belajar bersama-sama bahwa komunikasi bisa membangun hubungan yang luar biasa. Dengan komunikasi kami bisa lebih produktif. Dengan komunikasi kami bisa menangani konflik dengan lebih baik. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang suka berkomunikasi dengan kami. Engkau Tuhan yang ingin dan rindu berkomunikasi dengan kami secara efektif dan kreatif. Kami bersyukur kami punya contoh yang baik yaitu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena itu lewat hari ini kami mau lebih belajar untuk membuang banyak asumsi yang buruk. Kami mau lebih memakai telinga kami untuk mendengar dengan benar, dan kami memakai perkataan kami dengan perkataan yang lebih memberkati, yang lebih memberikan dampak yang lebih bagus. Bukan sekedar emosi yang kami keluarkan, kami ucapkan, tapi kami benar-benar bisa menjaga diri kami dengan baik lewat perkataan kami. Kami bersyukur buat hari ini, kira semua apa yang kami bicarakan masuk ke dalam loh hati kami, dan itu kami bisa cerna dengan baik. Pada waktu kami mempraktekannya, kami tahu kami disertai dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang semangat mau berkomunikasi dengan lebih baik, katakan Amin.